Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Dan tema yang akan saya bahas kali ini adalah revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri ini, memang segalanya serba industri yang nantinya akan sangat berdampak pada kehidupan kita. Jadi kita diharuskan untuk siap untuk menyongsong era industri tersebut supaya tidak menjadi malapetaka untuk kita sendiri. Baik, revolusi industri ini dimulai dari fase 1, di mana di revolusi industri 1.0 diawali atau dimulai dari penemuan mesin uap dari James Watt, di mana pada saat itu kereta api sudah mulai digerakkan dengan mesin uap. Di era ini sudah mulai adanya perubahan peradaban, di mana manusia dimudahkan dengan adanya temuan mesin uap. Nah, kemudian revolusi industri 2 atau revolusi industri 2.0. Nah, di sini sudah mulai bergerak dan sudah mulai mengubah peradaban kembali, di mana pada era ini ditandai dengan adanya temuan mesin-mesin yang mengubah kehidupan pada masa tersebut. Bahkan sangat jauh dimudahkan dibandingkan dengan revolusi industri yang pertama. Nah, kemudian kita ke revolusi yang selanjutnya adalah revolusi industri 3.0, di mana di revolusi industri ini ditandai dengan adanya penemuan komputer serta adanya otomasi, sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih mudah lagi dan beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dapat dikerjakan oleh komputer. Dan komputer itu sendiri sampai sekarang masih kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari serta terus berkembang setiap harinya. Kemudian fase keempat yaitu fase revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya artificial intelligence dan serta ditandai dengan IoT, di mana kita tidak perlu mengerjakan sesuatu itu maksudnya melainkan adanya sistem yang bekerja dengan sangat baik dan sangat membantu dalam pekerjaan kita, yang mungkin sampai saat ini menguasai kehidupan kita di era yang sekarang ini. Nah, kita lanjut bahas Big Data. Big Data sendiri adalah sebuah database yang berada di wilayah kita, Indonesia ini, maupun di internasional, yang saling berintegrasi dengan baik. Nah, sama halnya dengan kita menggunakan smartphone sekarang. Jadi ketika kita browsing sesuatu, maka tiba-tiba akan muncul sebuah iklan yang masuk ke nomor kita tanpa kita ketahui itu siapa. Kita juga harus tetap berhati-hati karena mungkin banyak oknum yang suka memanfaatkan hal-hal tersebut untuk kegiatan-kegiatan negatif seperti penipuan. Dan pada big data ini sangat membantu kita asalkan kita menggunakannya dengan baik. Kemudian kita lanjut ke digital economy. Digital economy sendiri mungkin sudah banyak ya dari kita yang menggunakan ini, dimana kita bisa berbelanja ataupun membayar dari rumah tanpa kita itu datang ke toko yang kita inginkan. Dan nantinya barang yang kita pesan tersebut
akan sampai ke tempat ataupun rumah kita sendiri. Jadi tentunya ini sangat memudahkan kita maupun toko-toko yang menyediakan barang, karena mereka bisa lebih mudah dalam menjual barang dagangannya serta bisa meningkatkan kesejahteraan untuk pedagang-pedagang kecil. Jadi begitu. Namun ini juga menimbulkan efek negatif, di mana nantinya akan berkurangnya lahan pekerjaan yang pada awalnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh beberapa orang. Pada saat ini cukup hanya satu orang saja yang mengerjakan, dan dampak negatifnya juga amat terasa untuk kita yang pada era ini. Kemudian ada juga era disruptif, di mana era yang cukup rumit karena kecanggihan, di mana di saat kita membutuhkan sesuatu maka kita tidak harus datang ke lokasi, melainkan kita cukup menggunakan handphone atau smartphone yang kita pakai sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan selanjutnya adalah frame life cycle, di mana ada sebuah kelahiran, ada sebuah pertumbuhan, ada kelahiran, proses bertumbuhnya, serta ada juga kematian yang berputar seperti roda. Jadi kita harus bisa mempertahankan apa yang kita miliki. Kalau tidak, ya itu tadi, itu akan berdampak kepada kita, di mana kita akan tertinggal jauh. Nah, yang terakhir adalah generasi milenial. Di era ini tentu semua sudah tahu ya, generasi milenial itu adalah generasi kita sekarang ini yang hidup di tahun 2000-an. Nah, di era ini tentu kita sangat dimudahkan dengan adanya kecanggihan teknologi yang sekarang ini. Jadi sehingga apa-apa menjadi sangat mudah dan sangat membantu kita dalam setiap pekerjaan kita. Nah, mungkin itu dulu dari saya untuk vlog kali ini, dan sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.